Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Yunita dengan NPM 18612011112. Di sini saya dari Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai manajemen, khususnya manajemen sumber daya manusia. Saya mendapatkan mata kuliah manajemen itu lebih tepatnya pada semester 3 sampai dengan semester saat ini, yaitu semester 7. Kita mempelajari manajemen mulai dari semester 3 itu kita membahas mengenai apa itu manajemen. Jadi, manajemen secara umum adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang dalam mengatur kegiatan yang dikerjakan individu atau kelompok, yang mana sistem atau manajemen harus dilakukan untuk memenuhi target yang akan dicapai oleh individu maupun kelompok dalam sebuah kerjasama dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Selain mempelajari manajemen, kami juga mempelajari apa itu manajer personalia. Manajer personalia yaitu semua manajer yang mengendalikan orang-orang lain. Semua manajer dalam sebuah perusahaan harus terlibat dengan kegiatan-kegiatan manajemen personalia. Ini guna agar tercapainya tujuan-tujuan individu maupun tujuan organisasi. Selain itu juga di situ juga mempelajari mengenai manajemen personalia mulai dari perekrutan, seleksi, wawancara, dan prestasi kerja, serta semua yang berhubungan dengan manajemen personalia. Selain mempelajari manajemen personalia, kami juga mempelajari apa itu manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia itu sendiri merupakan sebuah praktek merekrut, mempekerjakan, memutasi, dan mengelola karyawan di sebuah organisasi atau perusahaan. Serta departemen ini biasanya bertanggung jawab untuk membuat, menerapkan, dan mengawasi kebijakan yang mengatur karyawan dan hubungan perusahaan dengan karyawannya. Kami juga banyak mempelajari mengenai di dalam sumber daya manusia, struktur dan jaringan organisasi. Kami mempelajari apa itu struktur dan jaringan organisasi. Jadi, struktur jaringan komunikasi dalam organisasi merupakan suatu struktur saluran di mana informasi melewati dari individu yang satu ke individu yang lain. Begitupun sebaliknya dari individu maupun ke kelompok. Jadi, jaringan tersebut mengandung alur informasi dan ia mencerminkan interaksi formal antar anggota organisasi. Selain struktur manajemen sumber daya manusia juga mempelajari visi dan tujuan organisasi. Setelah visi dan tujuan, kemudian ada fungsi tujuan organisasi, tipe-tipe tujuan organisasi, proses penetapan tujuan organisasi, dan mempelajari tentang struktur dan jaringan organisasi manajemen sumber daya manusia. Pokoknya yang berhubungan dengan sumber daya manusia itu baik berupa individu maupun organisasi. Setelah itu kami mendapatkan mata kuliah atau pembelajaran mengenai komunikasi dan negosiasi bisnis. Komunikasi dan negosiasi bisnis seperti apa itu komunikasi? Komunikasi merupakan sebuah seni atau proses yang dilakukan seseorang untuk menyampaikan ide-ide atau informasi yang bertujuan untuk memberikan pengertian informasi kepada orang lain sehingga interaksi antara kedua belah pihak baik disengaja maupun tidak disengaja. Karena komunikasi tidak terbatas, yaitu bisa langsung seperti tatap muka atau menggunakan ekspresi wajah, maupun tidak langsung seperti menggunakan lukisan, teknologi, dan lain-lainnya. Di dalam pelajaran komunikasi dalam bisnis itu pun tadi kan membahas tentang apa itu komunikasi. Kemudian di sini ada komunikasi dalam bisnis. Komunikasi dalam bisnis merupakan pertukaran pesan antara informasi untuk mencapai pesan atau informasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi produk kerja di dalam struktur dan sistem organisasi perusahaan. Yang di dalamnya merupakan kegiatan pertukaran informasi seperti gagasan, pendapat, pokoknya yang berhubungan dengan atau ide-ide yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih yang memiliki tujuannya memiliki tujuan tertentu.
khususnya dalam dunia bisnis. Komunikasi juga merupakan salah satu faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam mencapai sebuah tujuan organisasi. Biasanya komunikasi yang diunggulkan dalam bisnis yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam dunia bisnis yaitu proses pertukaran atau informasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi produk kerja di dalam struktur dan sistem organisasi ataupun perusahaan. Dalam kegiatan komunikasi bisnis, pesan hendaknya tidak hanya sekedar informatif, tetapi juga haruslah persuasif agar pihak lain bersedia menerima satu paham atau sama-sama dengan satu keyakinan untuk melakukan suatu kegiatan komunikasi bisnis diperlukan untuk memberikan instruksi kerja seperti memimpin atau menghadiri rapat, mewawancarai calon karyawan baru, menulis surat, dan melakukan presentasi bisnis hingga menyusun laporan. Kemudian kami mempelajari mengapa komunikasi dan negosiasi itu sangat penting dalam dunia bisnis. Di situ kami kemarin mempelajari dan mendapatkan bahwa mendapatkan materi itu karena komunikasi dan negosiasi dalam dunia bisnis itu sangat penting. Karena apa? Karena komunikasi tidak hanya dilakukan oleh antar individu saja, tetapi juga di dalam kehidupan suatu lembaga, baik itu dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan yang berhubungan dengan dunia kerja. Komunikasi itu pasti sangat diperlukan dan sangat penting. Karena tanpa adanya komunikasi, maka interaksi dan timbal balik dengan orang lain tidak akan berjalan lancar. Seperti contoh, dalam hal dunia kerja, banyak orang yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari suku, budaya, usia, pola pikir, karakter, agama, dan lain sebagainya. Tetapi dengan adanya komunikasi, lambat laun mereka akan berinteraksi sebagaimana yang ada dalam lingkungan kehidupannya. Tetapi dengan adanya komunikasi kehidupannya, oleh karena itu komunikasi sangat penting, karena komunikasi sebagai penghubung antar individu yang berbeda tersebut dan disatukan untuk pencapaian tujuan bersama dalam sebuah perusahaan maupun individu. Serta melakukan komunikasi, seseorang menyampaikan apa yang ada dalam benak pikirannya dan perasaan hati nuraninya kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui komunikasi, seseorang juga dapat membuat dirinya tidak merasa terasing atau terisolasi dari lingkungan di sekitarnya. Selain itu, kita juga selain mempelajari komunikasi dan negosiasi dalam dunia bisnis, kami juga mendapatkan materi tentang manajemen sumber daya, sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Kita mendapatkan mata kuliah sistem informasi manajemen, yaitu apa itu sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen yaitu sistem informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan, mengkoordinasi, mengontrol dan menganalisis serta memvisualisasi suatu informasi dan organisasi. Sistem informasi manajemen terdiri dari hardware maupun software yang berfungsi sebagai dasar operasi dan dari suatu organisasi. Mungkin masih banyak materi-materi lain yang berhubungan dengan sumber daya manusia yang bahkan lebih dari yang saya sampaikan, karena memang materi-materi yang disampaikan oleh dosen-dosen saya memang banyak, tapi kurang lebihnya yang saya sampaikan mungkin bisa dapat membantu teman-teman atau rekan-rekan dalam mempelajari apa itu manajemen, khususnya di manajemen sumber daya manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.